Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaina ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan belajar kitab hadis, sebuah kitab yang berjudul Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Pelajaran hadis muatan lokal pada kali ini adalah berkenaan tentang fi fadhilatis samti, keutamaan diam. Jadi ternyata diam pun memiliki keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-afiyatu asyaratu ajza'in. Keafiatan itu, afiat itu lebih luas daripada sehat. Jadi lebih luas daripada sehat. Afiat itu selamat jasmaninya dari segala penyakit, corona misalnya, dan juga selamat rohaninya dari segala penyakit hati, misalnya dengki, dendam, sombong dan sebagainya. Al-afiyah, keafian itu ada 10 bagian. Tis'atun fil samti, 9 bagian ada pada diam. Wal 'asyaratu fil 'uzlati 'anil nasi, dan bagian yang ke-10 sisanya itu ada pada menjauhi dari manusia. Al-'uzlah, dari manusia. Nah, ini menunjukkan keutamaan diam. Jadi kalau kita bisa diam pada tempatnya, maka kita akan mendapatkan keafiatan, keselamatan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man somata naja, siapa saja yang diam maka dia akan selamat. Karena siapa saja yang banyak berbicara, maka juga biasanya banyak salahnya. Kalau seseorang banyak salahnya, maka dia akan banyak dosanya. Kalau dia banyak dosanya, maka nerakalah yang paling utama untuk ia masuki. Jadi banyak bicara yang tidak pada tempatnya mengakibatkan seseorang masuk ke dalam neraka. Sehingga kalau dia diam dari sesuatu yang tidak berfaedah atau dari sesuatu yang tidak berguna, maka sungguh dia akan selamat dari keburukan, dari siksaan, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena kalau orang banyak bicara, di antara sekian banyak bicaranya pasti ada kesalahan, dan tidak sedikit mengandung unsur yang jelek atau perkataan yang kotor. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli syai'in najasatun wa najasatul lisani al-bada'atu. Setiap segala hal memiliki najis, dan najisnya lisan adalah perkataan yang kotor. Jadi sesungguhnya ketika kita berkata yang kotor, sesungguhnya kata-kata yang kita keluarkan itu adalah najis. Sehingga siapapun mendengarnya
siapapun yang menerimanya tidak suka, karena itu adalah laksana najis yang telah dikeluarkan oleh seseorang. Meskipun perkataan itu adalah sebuah kebenaran atau kejujuran, tapi kalau diucapkan dengan kata-kata yang kotor, maka tetaplah tidak dianggap baik oleh siapapun yang mendengarnya atau menerimanya. Ini menunjukkan bahwa kalau berbicara dengan yang baik. Kalau tidak bisa berbicara dengan yang baik, maka diamlah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia membuktikan dengan cara berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah ia diam. Jadi diamnya seseorang yang tidak mampu untuk berkata yang baik adalah menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, berarti ada orang yang berbicara terus tidak tahu perkataan yang baik atau buruk, maka sesungguhnya ia telah menunjukkan ketidaksempurnaan imannya kepada Allah dan hari akhir. Seandainya ia memiliki kesempurnaan iman kepada Allah hari dan akhir, maka ia menyadari bahwa setiap perkataannya akan dihisab di yaumil hisab nanti, di hari akhirat nanti, di hari perhitungan amal dan amal baik dan amal keburukan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sukutul alimi syainun wa kalamuhu zainun wa kalamul jahili syainun wa sukutuhu zainun. Diamnya orang yang berilmu, ulama, adalah aib, sedangkan perkataannya adalah zainun, perhiasan, baik, keindahan, keelokan. Wa kalamul jahili, sedangkan perkataan orang yang bodoh, orang yang jahil, syainun, adalah aib, keburukan. Wa sukutuhu zainun, dan diamnya orang yang bodoh, orang yang jahil adalah baik, keindahan, keelokan, perhiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau orang yang berilmu itu diam, maka diamnya saat itu adalah tidak baik, aib. Karena kalau dia diam, begitu banyak orang yang tersesat karena diamnya dia. Padahal orang lain di sekitarnya sangat berhajat untuk mendapatkan petunjuk dan pencerahan dari orang yang berilmu ini. Tapi diamnya orang yang jahil itu justru adalah perhiasan, karena ketika dia berbicara itu hanya membawa dampak keburukan dan juga mengacaukan perkataan-perkataan orang yang benar. Tapi diam, tapi berbicaranya orang alim pada saat itu sangat dibutuhkan. Karena berbicaranya orang alim pada saat itu adalah supaya orang yang tidak tahu, orang yang kebingungan menjadi tahu dan menjadi tidak bingung lagi berkat orang alim ini berkata pada saat itu. Artinya diam tidaklah menjadi sesuatu yang 100% harus diam, tapi diam yang dianjurkan atau diperintahkan
oleh agama kita adalah diam pada tempatnya. Diam pada tempatnya. Dan diamnya itu juga tergantung siapa yang diam. Kalau orang alim jangan diam, dia harus berbicara mengenai kebenaran. Adapun orang jahil, dia harus diam, karena ketika diam dia telah memberikan keselamatan pada orang lain. Nah, kekacauan pada hari ini adalah bahwa kita yang jahil ini, orang yang bodoh ini, yang tidak berilmu ini, seringkali berbicara di mana saja atau menulis status di mana saja. Ada kabar ini yang belum pasti sudah dikomentari. Ada kabar ini itu yang belum pasti kebenarannya kita sudah komentari, dan seakan-akan kita sebagai penyelidik yang ahli. Padahal itu belum tentu benar. Nah, sesungguhnya apa yang kita lakukan ini itu adalah masalah, problem yang membuat orang lain pun ingin berkomentar, sehingga kacaulah masalah yang ada dan kacaulah pergaulan kita hidup di dunia ini. Karena akibat orang yang jahil ingin tampil, ingin berbicara. Nah, sehingga orang alim, orang ulama, orang yang berpengetahuan itu tidak boleh diam pada saat itu. Karena mereka harus memberikan kebenaran kepada masyarakat. Jadi sehingga diam itu harus pada tempatnya, jangan selalu diam. Berbicara juga pada tempatnya, bukan selalu berbicara. Karena kalau selalu berbicara pasti mengandung unsur kesalahan atau keburukan. Tapi kalau berbicara pada tempatnya, inilah menunjukkan orang yang hati-hati. Diam pada tempatnya adalah baik, tapi selalu diam, maka ini menunjukkan telah membiarkan keburukan telah terjadi. Jadi diam ada pada tempatnya, berbicara juga ada pada tempatnya. Oleh karenanya, kata Syekh Nawail Bantani, manusia itu ada kalanya berbicara dan ada kalanya diam. Jika ia berbicara pada sesuatu yang baik, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia berbicara dengan perkataan atau pembicaraan yang buruk, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kerugian. Jika seseorang itu diam, tapi diam dari melakukan keburukan, maka sesungguhnya dia adalah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia diam dari melakukan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kerugian. Maka hari ini kita harus cerdas dalam menggunakan perkataan, tulisan di status media sosial dan lainnya. Dan kita harus bijak, harus mengetahui bahwa setiap perkataan kita, setiap tulisan kita akan dihisab di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti. Maka pada saat itulah menunjukkan kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Sekali lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah ia diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita, dan juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa menjaga lisan kita, sehingga kita berbuat baik dengan lisan ini, berkata yang baik-baik dan tidak berkata yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.